Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita ketika hidup di dunia. Walaupun tanpa kita minta, Allah Ta'ala memberikan apa kebutuhan kita, bukan apa keinginan kita. Berbeda nggih? Kebutuhan kita senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keinginan cenderung kepada nafsu manusia. Untuk itu apapun yang diberikan Allah Ta'ala sungguh suatu hal yang patut kita syukuri sebagai nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu analogi yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai muslimin. Tentunya kita tahu minyak kelapa, nggih. Minyak kelapa niku termasuk minyak yang cukup mahal sebagai konsumsi untuk goreng, untuk nopo lah niku. Kemudian bahan dari minyak kelapa niku nopo? Tentunya nggih kelapa. Kelapa dipilih dari kelapa yang tua tentunya, yang dia memiliki kelebihan dari santannya. Nah, prosesnya bagaimana? Setelah kita memilih kelapa yang tentunya tua, kemudian dikupas, kupas serabutnya, dihilangkan serabutnya, yang kemudian dari serabut setelah lepas ada lagi bagian yang dikupas. Napa niku? Bathok kelapa. Bathok kelapa niku keras kan nggih. Ketika dikupas niku bisa jadi dalamnya juga ikut pecah kan ngaten. Ada skill tertentu, ada cara tertentu untuk bisa mengupas secara utuh kelapa tersebut. Lah apakah cukup setelah dikupas bathok kelapanya? Tentunya belum cukup, dibersihkan dulu bagian dari kulitnya yang hitam ataupun yang keras masih ada lagi, dikupas dulu, dibersihkan. Yang kemudian setelah dibersihkan, apa proses berikutnya? Diparut, dilembutkan, diparut sedemikian rupa sampai halus, kemudian dimasak, dipanaskan kan nggih. Sampai benar-benar setelah diparut napa diperes dulu nggih. Diperes dulu. Kemudian baru dimasak sampai keluar
minyaknya. Tidak hanya cukup seperti itu, disaring, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Yang kita bisa ambil dari salah satu benda yang berupa minyak kelapa niku, dari prosesnya yang sedemikian rupa, kemudian dengan hasil yang bagus, yang mahal, kemudian kita gambarkan dengan kondisi orang-orang yang beriman. Apakah kita cukup menjadi orang yang beriman saja? Tentunya tidak. Islam saja tentunya tidak. Ditempa sedemikian rupa. Kadang-kadang nek ngaji gitu, merasa kita disindir dengan ayat-ayat Al-Quran, dinasehati, kemudian diperintahkan untuk ibadah, kemudian apa namanya, dilarang dari hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan dosa. Banyak larangan dari Islam niki. Ada syariat-syariat tertentu yang kita hindari, yang wajib kita hindari, sampai kita menjadi orang yang beriman yang benar-benar berkualitas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu analogi kondisi orang-orang yang beriman kadang-kadang ditempa sakit, kesulitan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Kita menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan nanti di akhirat. Baik, ini satu analogi sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, surat yang ke-17, surat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam waja'alnahum fil barri wal bahr warzaqnahum fit thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilah. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, yakni manusia, yang kemudian kami bawa fil barri wal bahri, di daratan maupun lautan, yang kemudian warzaqnahum, dan kami beri rezeki pada mereka. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala benar-benar sungguh-sungguh telah memuliakan Bani Adam, dan kita menjadi manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan dari segi fisik, dari segi mental, yang di dalamnya ada nafsu, ada hati, gitu kan, yang dengan kesemuanya itu kita bisa memilih al-haq dan batil, gitu. Yang dengan akal manusia bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, mana yang dia itu tidak pantas untuk diri kita, mana yang itu patut kita buang untuk diri kita. Telah dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya kados binatang ngoten niku, dia diberikan nafsu, ngoten ini, mangan nggih, napa niku berhubungan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk hidup. Dan itu bukan suatu kemuliaan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemuliaan, berbeda dengan manusia, dengan diberikannya juga nafsu, diberikan juga akal dan juga hati. Perbedaannya manusia dengan binatang, katanya. Lah kalau ada manusia niku tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan hatinya, tentunya dia akan sama kedudukannya dengan binatang. Lah apakah ada? Ya ada. Banyak sekarang manusia yang berperilaku seperti binatang. Contohnya nopo? Kathah ya. Dari nopo niku koruptor niku basa alus e ngoten ya. Cara kasare nggih maling lah ngoten nggih. Dialusno dadi koruptor. Dia tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Dia mengambil yang bukan haknya, gitu kan.
Wong hain niku hanya seberapa, yang kemudian diambil berapa banyak kan kata. Ya, tidak merasa mulia mereka itu yang tidak menggunakan akalnya. Yang kemudian manusia itu diangkut, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan dan juga bisa dalam kondisi di lautan. Yang kemudian kami beri rezeki, wa razaqnahum, kami beri rezeki kepada mereka. Apakah kita minta dengan ayat ini? Tentunya tidak. Kembali lagi pada yang awal tadi, Allah Ta'ala itu sudah memberi kebutuhan kita walaupun kita tidak minta tadi. Ya, kita bisa merasa ketika lahir di dunia apa yang kita bawa? Kan tidak ada, tidak ada sama sekali. Kemudian Allah Ta'ala memberikan rezeki melalui orang tua, diberikannya baju untuk menutupi aurat, diberikannya ASI, yang itu merupakan suatu zat yang sangat istimewa. ASI niku, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya dengan susu-susu yang lainnya, makanan-makanan yang lainnya untuk bayi tidak ada bandingannya. Walaupun dengan cara apapun yang diberikan Allah Ta'ala melalui ibu niku wau berupa ASI niku wau merupakan keistimewaan kan katanya. Minat thayyibah, yang baik-baik. Di Allah Ta'ala itu memberi yang baik buat kita manusia niki. Walaupun nanti ada pilihan-pilihan makanan-makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Ta'ala, makanan-makanan yang halal, tentunya perbandingannya sangat banyak yang halalnya dibanding yang haram. Kalau sekarang mungkin apa kok babi diharamkan, paling tidak diharamkan untuk orang-orang yang beriman sebagai ujian, gitu kan. Wong banyak pilihan yang halal kok kita dilarang satu makanan ini, kenapa kita memaksakan diri untuk memakannya, gitu kan. Enak, terus enak katanya, terus. Nah, itulah ujian buat kita orang yang beriman untuk tidak melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala kan. Sing halal banyak daging sapi, daging kambing, ngoten mawon. Ikan niku nggih macam-macam, yang kesemuanya niku halal. Hewan laut niku. Kemudian ayam dan lain sebagainya. Masih banyak kan nggih. Begitu juga minuman. Minuman yang halal dan yang haram perbandingannya banyak mana? Tentunya banyak yang halal kan nggih. Kenapa kita memaksa untuk meminum yang haram kan katanya? Kemarin kan sing viral ada challenge. Napa niku hafalan ad-duha dibayar dengan sebotol minuman keras. Nah, itu suatu pelecehan, penistaan agama. Yang sekarang sudah diproseskan gitu. Kita bisa minum yang halal banyak kok, kenapa milih yang haram? Yang kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang kemudian kebanyakan orang itu yang kami ciptakan diberikan Allah Ta'ala banyak kelebihan. Kelebihannya apa? Diberikan akal. Dengan akal itu manusia bisa membuat inovasi-inovasi dengan teknologi-teknologi, dengan cara-cara yang semakin modern, baik itu untuk mencari nafkah, untuk menciptakan pekerjaan, menciptakan sesuatu, benda dan lain sebagainya. Kelebihan salah satunya yakni akal. Itu penciptaan Allah Ta'ala sebagai manusia diberikan kelebihan sebegitu banyaknya. Yang kemudian kita lihat dari surat Al-Mu'minun, yang mana Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Dan perbedaannya dia sebagai orang yang sebagai manusia
yang kemudian dipilih lagi oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman, yang itu juga dilebihkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Kita menjadi orang yang beriman saja suatu kelebihan, yang mana janji-janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran dipilih menjadi orang-orang yang beriman, dijanjikan sebagai jannah, diberikan jannah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dia orang-orang beriman itu dengan syariat-syariat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-cara sholat kita bisa menjalankan sholat itu dengan khusyuk. Jadi sholatnya khusyuk. Dengan kita dipilih menjadi orang yang beriman, maka keimanan itu berdasarkan keyakinan, kan, tidak berdasarkan akal. Banyak syariat Allah Ta'ala yang tidak nopo niku bisa diakal, kata niku. Contohnya nopo? Kita setelah wudhu, kemudian kita maaf kentut, yang dibasuh nopo nih? Kita wudhu lagi atau mungkin cebok? Nopo? Wudhu lagi, kan, kenapa tidak cebok? Nah, itulah mungkin menurut manusia tidak masuk akal. Wong wudhu wong batal sing keluar angin niku dari belakang kok kenapa wudhu lagi? Nah, Rasulullah ngajari seperti itu kok, nggih manut, itulah. Itu merupakan salah satu yang tidak bisa kita jalani berdasarkan akal. Nah, Allah itu di mana? Allah itu tidak nyata kok, tidak ada, tidak bisa kita lihat. Nah, menurut kita tidak masuk di akal, katanya. Kenapa kita menyembah yang dia itu tidak berwujud, katanya, lah iku apa sing wujud? Nah, pertanyaannya, apakah yang diwujudkan oleh manusia kan bisa memberikan manfaat buat kita ataupun madharat buat kita? Nah, banyak sekali yang bukti atau menyatakan bahwasanya yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madharat. Nah, itu tidak bisa kita akal. Nah, dengan sholat merupakan syariat Allah Ta'ala, kita bisa mengabdikan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perwujudan bahwa kita sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak bisa berdaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sujud kita, rukuk kita, menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang lemah. Dan salah satu kelebihan juga orang-orang yang beriman dibanding dengan orang-orang yang lainnya, ketika kita beribadah tidak ada satu tendensi apapun, tidak ada satu atribut apapun yang kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kita lepaskan, kan, sing jabatannya nopo, mungkin wali kota, mungkin kepala desa ataupun presiden, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilepas semuanya. Waya rokok nggih rokok, lah kita. Enten sing ngeyel, aku presiden kok waya rokok, mau rokok, ndak ada. Waktunya sujud nggih sujud. Aku orang kaya, aku punya jabatan, ndak mau saya sujud, ndak ada, kan? Semuanya sujud, semuanya rukuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti bahwasanya manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu suatu kemuliaan, suatu keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita bisa menjalankan ibadah yang khusyuk. Kita lepaskan semua atribut duniawi kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka itu berpaling dari perbuatan-perbuatan yang logho, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah ada? Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah niku wau.
dari segi finansial, dari segi material maupun dari segi non finansial. Mungkin dari waktu, dari napa niku tenaga, dari harta, dari cara kita berpakaian, dari cara kita mengatur napa mawon lah, memanajemen sesuatu. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai, tidak bermanfaat untuk kita sekalian. Mungkin dari segi waktu kita bisa napa niku menghitung berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah dan berapa banyak yang kita gunakan untuk mungkin bermain-main nggih. Hanya sekedar napa niku kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Lah waktu saya banyak untuk kita gunakan bekerja. Bekerja kalau itu niatnya ibadah, lah, insya Allah niatnya ibadah, bernilai, sangat bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Hasil dari kerja, jerih payah kita gunakan untuk berinfak, kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, ibadah niku. Yang kemudian belajar juga beribadah. Yang lainnya apa yang tidak berguna, mungkin napa niku jagongan jagongan. Sakniki banyak warung-warung wifi ngoten niku kan nggih. Napa nek teng wifi niku kita zikir istighfar nggih bisa jadi, tapi kaya angel nggih. Kaya angel wis ngomong ngalor ngidul ngoten niku sampai malam, sampai berjam-jam, sampai mungkin sampai pagi nggih, wong 24 jam. Lah akhirnya kelewat subuhnya kan ngoten niku. Dijak salat subuh angel bablas. Ngoten niku. Nah itu waktu yang sia-sia. Tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita bisa memanajemen waktu dengan baik ketika kita banyak interaksi dengan orang-orang yang beriman, banyak interaksi dengan masjid, majelis ilmu, wayai ngaji, wayai sholat, ada waktu-waktunya ngoten niku. Jadi ada koneksi dalam hati kita ketika iki wayai sholat, wayai ngaji, wayai nopo persiapan ngoten niku. Jadi kita manajemen waktu supaya waktu niku benar-benar bermanfaat. Ada waktu luang kita bisa membersihkan rumah kita, membersihkan nopo lingkungan kita, kan itu sebagai bagian dari ciri-ciri orang yang beriman kan ya. Allah niku suka dengan hal-hal yang bersih, wangi ngoten niku. Kemudian dari segi nopo mawon, material, harta ngoten niku. Kalau kita menggunakan harta kita untuk sedekah, untuk infak, untuk memberikan nafkah, nah, yang itu semestinya kita lakukan, kata niku. Tidak mudah kita itu mengeluarkan harta kita untuk nopo, untuk membeli minuman yang haram, makanan yang haram, yang tentunya itu mboten kok sia-sia saja, berdosa malah, kata niku. Tuku nopo, beli nopo, menyumbang acara nek sakniki acara nopo joget-joget lomba-lomba ngoten niku. Niku kaya dadi tradisi tahunan kan ya. Jadi tradisi tahunan di momen-momen Agustusan ngoten. Yang kemudian acara-acara tersebut tidak ada nopo nilai-nilai edukasi sama sekali kan nggih. Napa wong wis sepuh-sepuh dikongkon rokan, dikongkon dasteran niku naudzubillah nggih. Napa niku menggunakan pakaian-pakaian wanita niku kan termasuk hal yang dilarang kan nggih. Nah, itu nek kita urun nggih termasuk sia-sia tadi. Lomba mangan kerupuk pisan. Carane mangan mohon salah kan nggih. Carane mangan kados kewan kan nggih. Masyaallah naudzubillah. Kerupuknya digantungaken, kemudian kita makan dengan seperti ini. Nah, itu cara yang tidak baik di pandangan menurut pandangan Islam. Lucu, nggih lucu.
Wong tua, wong sepuh digawe lucu-lucuan kayak nggih naudzubillah ngoten niku. Yang semestinya orang tua itu dimuliakan, kemudian diajak lomba, diguyu wong sak kampung ngoten niku. Nah, kita menyumbang hal-hal yang seperti itu, nggih sia-sia kan nggih. Jangan dilakukan. Kalau kita mungkin diminta sumbangan, ditanya dulu kayak opo kan. Nek kayak mangan-mangan mungkin mboten napa-napa, pokoknya halal kan nggih. Digawe tuku urunan kayak mangan-mangan. Tapi nek kayak lomba-lomba ngoten niku sepuntene mawon. Terus terang mawon. Terus terang ya. Kalau untuk hal yang demikian saya tidak setuju, saya tidak akan nyumbang. Tapi nggih konsekuensinya nggih kita harus konsisten. Nek dijak oh iki untuk apa perbaikan jalan nggih disumbang ngaten. Beli semen untuk bangun masjid disumbangkan ngaten. Tapi untuk hal-hal yang demikian, untuk nyumbang-nyumbang hal yang seperti itu, tentunya kita harus berani menolak. Karena itu tidak bernilai napa niku, napa kok ibadah tidak bernilai sama sekali. Malah tidak pantas ngoten niku. Jangan-jangan menjadi hal yang haram ngoten niku. Karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hal-hal yang sia-sia. Mungkin kita bisa memilah mana itu yang baik. Waktu-waktu kita gunakan untuk ibadah. Walaupun hanya prosentasinya niku tidak sepenuhnya ya. Minimal kita bisa menggunakan waktu-waktu kita niku timbangane dolen-dolen nang ndi wis istirahat ae lah. Untuk persiapan sholat, untuk persiapan ngaji, untuk persiapan amal soleh yang lainnya. Nah, itulah perbedaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntungkah atau menjadi orang-orang yang celaka. Dan kita menjadi manusia sudah dimuliakan, apalagi lebih-lebih kita menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kemuliaan yang luar biasa ketika kita bisa menggunakan waktu kita, menggunakan akal kita, menggunakan hati kita condongkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari beberapa ayat kita bisa mengambil pelajaran. Kita sudah dimuliakan menjadi manusia dan kita sudah dijanjikan diberikan keuntungan, diiming-imingi jannah sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.